sebelum kita menyaksikan materi, alangkah baiknya kita tonton video yang berikut. Check it. Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, handuknya lupa. Sekarang kita tambahkan bagian yang di dalam burung ya anak-anak. Aduh. Udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan pembahasan cara belajar efektif. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih atau bagaimana cara yang belajar efektif yang dimaksud? Nah, sebelum kita mengkaji tentang pelajaran efektif, terlebih dahulu kita mengenal dari belajar. Belajar adalah tahap perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam belajar. Yang pertama, dari diri sendiri. Nah, diri sendiri itu hal yang pertama yang harus diperhatikan di dalam belajar. Yang kedua, bahan atau materi yang akan dipelajari. Nah, di sini juga tempat belajar juga mempengaruhi pembelajaran kita.
Nah, selanjutnya waktu belajar. Nah, waktu belajar perlu diperhatikan. Nah, bagaimana efektifnya kita gunakan. Nah, mengenai diri sendiri. Nah, yang pertama, tanamkan rasa senang terhadap pelajaran. Senangi guru yang menyampaikan materi tersebut. Kemudian menjaga kesehatan dan percaya bahwa kamu pasti mampu. Dan yang terakhir, buat komitmen dan disiplin. Nah, di sini mengenai bahan atau materi yang akan dipelajari. Nah, kamu terlebih dahulu menentukan bahan apa yang akan dipelajari. Yang kedua, tempat belajar. Nah, mengenai tempat belajar. Nah, tempat belajar yang teratur, kemudian penerangan atau cahaya yang cukup, dan tempat yang tenang, tidak gaduh. Aturlah tempat belajar serapi-rapinya. Mengenai waktu belajar, mengatur waktu belajar dengan membuat schedule kegiatan harian. Nah, bagaimana cara terbaik belajarmu? Nah, untuk mengenali cara terbaik belajarmu, yang pertama, tentukan gaya belajarmu sendiri. Nah, tipe gaya pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adanya visual, yang kedua adanya auditory, nah yang ketiga itu disebut dengan kinestetik. Nah, di sini ada mind map gaya belajar. Nah, baik itu dari gaya visual, auditory, kemudian kinestetik. Nah, di sini banyak alur dan baganya, nanti bisa dilihat. Nah, kemudian ketahui fokus eksternal atau internal yang ada di diri maupun luar dirimu. Nah, sadari fokus berarti bahwa memberi pemahaman tentang reaksimu dan reaksi orang lain. Apakah kamu lebih memfokuskan diri pada orang lain atau pada pikiranmu sendiri? Nah, sadari bahwa kamu itu cerdas. Nah, di sini ada beberapa tips belajar efektif. Nah, pertama, niat dan berdoa. Kemudian membaca, membuat ringkasan materi, mengulang pelajaran, belajar dengan serius dan tekun. Hindari belajar berlebihan, aktif dalam bertanya, belajar kelompok. Nah, sekian itulah dari tips cara belajar efektif. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua.